Pendidikan di Indonesia yang aneh. Memotret pendidikan di Indonesia memang lebih banyak dramatisnya, tragedinya, dan kesedihan daripada hal lain, misalnya kebahagiaan. Sebab hanya itu yang dapat membuat pendidikan di Indonesia mulai berbenah. Pendidikan di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Jadi harus diingatkan setiap waktu, setiap momen, terlebih ketika peringatan Hari Pendidikan Nasional dari peringatan pertamanya hingga ke peringatan tahun 2020 di tengah pandemi tetap tak berubah. Yang bikin saya sakit hati lagi itu adalah sekolah alam. Ganti menteri. Kenapa orang Di kaya tangan selalu Riri bikin Riza susah diri? dan dipadukan oleh Mira Sekolah Lesmana, alam. potret Mereka pendidikan mau yang sekolahnya di mana coba? menginspirasi Sekolahnya selalu dibentuk seperti ditorehkan. hutan-hutan. Setelah Iya kan? Laskar Pelangi tahun Yang kalian tidak pahami 2008 adalah yang kalian berhasil sudah cukup menggugah beruntung pendidikan dapat di gedung. Indonesia, Kenapa kalian mau khususnya sekolah di hutan? mencermati pendidikan di pelosok, kini karya Sekolah Rimba juga Karena di berhasil Indonesia Timur menampar sana pendidikan banyak yang berkali-kali. betul-betul ingin sekolah di gedung, Jika tapi Laskar mereka hanya Pelangi dapat hutan. bercerita tentang kekuatan mimpi anak perkampungan timah yang miskin namun memiliki mimpi lebih besar dari perusahaan timah-timah tersebut, Sekolah Rimba berisikan pertanyaan penting. Benarkah anak rimba membutuhkan sekolah? Saya teringat dengan lawakan yang disajikan oleh Ari Kriting. Begini cuplikannya. Iya, terkesan aneh sekali orang-orang kota yang menginginkan konsep pendidikan alam, pendidikan yang dikembalikan ke alam. Ini seakan mengejek sekolah yang benar-benar belajar dari alam dan berguru pada alam. Film Sekolah Rimba ini seakan menjawab bahwa pembelajaran dari alam secara langsung tidak kalah baiknya dengan belajar dari gedung bagus, fasilitas mumpuni, dan guru profesional sekalipun. Prisia Nasution begitu apiknya memainkan peran sebagai ibu guru butet. Aktingnya natural, terlihat dekat dengan anak-anak rimba, sentuhannya, pelukannya, tatapan matanya seolah telah mengenal lama anak-anak penjaga hutan ini yang juga katanya harus dicerdaskan sesuai dengan amanah undang-undang. Prisia Nasution sekali lagi beradaptasi dengan baik dalam film ini dan menjiwai ibu guru butet. Pendidikan dan bisnis merupakan hal berdampingan yang juga dikemas dengan baik dalam film ini. Selalu ada orang macam-macam ibu butet yang mewujudkan keadilan sosial lewat pendidikan yang tersandung orang-orang macam Bahar yang mewujudkan keadilan bagi kepentingan diri sendiri. Di film Sekolah Rimba ini, pendukung ibu guru butet jumlahnya jauh lebih banyak, seperti Dr. Astrid, Andit, dan teman-teman butet yang akhirnya dengan swadaya sendiri mendirikan Sekolah Rimba, sekolah di mana setiap yang datang diterima dengan baik. Seperti yang sudah-sudah Riri Riza dan Mira Lesmana lakukan, yang menginginkan potret alami dalam adegan tokohnya selalu sukses diperankan. Masih ingatkah peran anak-anak Belitung Timur dalam Laskar Pelangi yang sama baiknya dengan anak-anak rimba pada film Sekolah Rimba ini? Tentu dalam film ini saya, Anda, ataupun siapapun tahu bahwa anak-anak rimba ini tidak sekadar berakting, melainkan menampilkan hal keseharian, hal senyatanya dalam hidup anak rimba. Kehadiran Nyung Sang Bungo merupakan konflik yang indah dalam film Sekolah Rimba ini. Seorang anak rimba dari hilir Sungai Makekal berjalan jauh demi menemui ibu butet untuk belajar membaca. Sederhana sekali mimpinya, bisa membaca sebuah perjanjian yang selalu ia bawa kemana-mana. Anak semacam Bungo ini selalu hadir sebagai fakta dalam pendidikan. Mereka yang tertinggal bergelut dalam kemiskinan justru memiliki hasrat paling dalam untuk belajar. Anak-anak seperti inilah yang masih percaya bahwa pendidikan bisa membawa perubahan dalam hidup. Setiap orang yang datang, bagaimanapun bentuknya, harus dicerdaskan, bukan? Bungo membuktikan bahwa untuk menjadi cerdas, kemauan saja tidaklah cukup. Ia harus berhadapan dengan mitos, adat, bahkan ibunya sendiri. Ia yang ingin merdeka dari kebodohan harus terhalang kepercayaan. Bagi orang rimba, ilmu pengetahuan adalah kutukan. Benarkah kepercayaan ini? Bungo sendiri ingin jawaban itu lewat ilmu pengetahuan yang sedang ia tekuni. Namun sayang seribu sayang, kematian ayahnya membuatnya harus tetap tinggal sebagai anak rimba yang mempertahankan tradisi. Di film ini anak rimba membuktikan bahwa hutan-hutan justru hancur karena orang-orang berpendidikan.
Mereka yang bisa membaca dan berhitung dengan baik bahkan lalu memperolok yang tidak bisa membaca dan berhitung dengan perjanjian yang bahkan tidak sebanding. Hutan, kayu, dan segala keindahannya harus digadaikan dengan sebungkus kopi, rokok, teh, gula pasir. Anak-anak rimba sang penjaga hutan ini memiliki naluri dan bakat memaknai alam semesta yang tidak dapat diajarkan atau dipelajari di bangku sekolahan manapun. Bagi Butet dalam film ini, mengajari anak rimba membaca dan berhitung dapat menyelamatkan hutan-hutan ini dari perjanjian yang merugikan bahkan bisa merusak hutan. Namun, menjadi pertanyaan, apakah dari sudut pandang orang rimba mereka benar membutuhkan belajar membaca dan berhitung? Menolak semua hal yang berasal dari kehidupan modern mungkin adalah kebenaran yang mampu mempertahankan hal-hal baik yang terus dipelihara orang rimba. Tanpa membaca dan menulis, bahkan orang rimba lebih peka mendengar mau hutan, bagaimana berbicara dengan kayu, dan apa makna deru suara tanah. Mengukur kebahagiaan orang rimba dan orang kota tentu bukan perbandingan yang tepat. Harapnya film ini juga menerangkan apakah anak orang rimba benar-benar membutuhkan kehidupan seperti orang modern pada umumnya. Raja Penyakit, tentu yang menyaksikan film Sekolah Rimba ini sangat familiar dengan sebutan Raja Penyakit ini. Raja Penyakit seperti sebutan anak rimba bernama B. Indah dan Neng Kabau, sejatinya makian juga untuk kita yang masih merampas hutan, kayu, merusak hutan, dan segala isinya demi kepentingan atas nama modernisasi.